Sekarang kalau kita melihat dalam beberapa tahun terakhir ini ada tren yang sangat menarik, banyak Iya. sekali anak muda yang ingin menjadi content creator, khususnya untuk Gen Z. Lalu seperti apa ini mempengaruhi dunia hiburan Mhm. dan juga bisnis dan juga ekonomi? Ya, memang kalau kita melihat tren ini, dunia content creator melezat sekali, terutama setelah terjadinya COVID ya, di mana banyak orang tuh mau nggak mau harus mencari kreativitas dari rumah gitu kan. Tapi kalau kita melihat bahkan dunia post COVID itu, tren tersebut masih naik ya, terutama di kalangan Gen Z dan milenial ya. Kalau kita melihat statistiknya di dunia banyak sekali mereka mencoba untuk melakukan kreativitasnya, baik itu melalui segi penampilan atau kreativitas atau keterampilan, itu macam-macam konsepnya. Dan kita dari Tip-Tip kita akan terus memantau itu dan melihat bagaimana caranya kita bisa membantu content creator di Indonesia terutama yang sedang rising ya. Nah itulah tadi sesuai dengan yang poin tadi disebutkan di awal bahwa kendalanya memang kalau top 1% itu tidak ada masalah, tapi masalahnya itu yang di luar itu yang sedang rising. Baik, mungkin boleh dijelaskan sedikit Hmm. Pak Albert, apa itu tip-tip? Mungkin banyak pemirsa yang Ya, juga belum terlalu paham ya. terkait dengan program ini. Tip-Tip kita merupakan marketplace untuk content creator. Ya, Tip-Tip sendiri perusahaannya merupakan sebuah startup yang beroperasi di bidang entertainment platform teknologi. Gitu. Jadi kita di sini membantu content creator untuk monetisasi. Itulah problem yang kita solve sekarang. Kita bukan sosial media. Ya, jadi kalau sosial media sekarang sudah banyak yang dipakai termasuk di Indonesia. Kebanyakan sosial media itu kan tujuannya untuk mengumpulkan followers, viralitas, dan juga mendapatkan advertising biasanya begitu ya. Kalau kita itu platform monetisasi. Jadi tujuan kita itu membantu content creator untuk bisa mencari monetisasi peluang dari konten-konten yang mereka buat. Baik, berdasarkan pantauan tip-tip hingga pertengahan Hmm. 2024 ini, seperti apa tren pertumbuhan konten creator? Ya, kalau dari pertumbuhan konten creatornya sih banyak, tapi problemnya itu adalah monetisasinya. Jadi kalau kita melihat tren di dunia, 50% konten itu tidak bisa dimonetisasi, 50% lebih gitu ya. Dan artinya 50% yang bisa monetisasi pun 75% itu total content creator tuh hanya mendapatkan uang kurang dari 8 juta per tahun. 8 juta rupiah per tahun itu nggak banyak ya. Jadi kalau tadi kita mungkin melihat yang terkenal bisa buat miliaran per tahun, itu benar-benar kurang dari 5% atau bahkan kurang dari 1%, sangat elit sekali gitu ya. Tapi ada banyak sekali orang yang tidak bisa mengumpulkan, tidak bisa monetisasi tersebut. Jadi kalau kita melihat jumlah konten yang dipost banyak sekali. Tapi kalau kita melihat apakah kebanyakan itu bisa cuan ya, bisa melakukan monetisasi, tidak bisa gitu sih kendalanya. Baik, lalu evaluasi dari tip-tip apa saja alasan-alasan yang membuat konten creator ini tidak bisa memonetisasi konten-kontennya Iya, begitu? Apakah memang ada konten tertentu yang menjadi pilihan iya. penonton atau seperti apa? Ya, kalau sekarang kita melihat bisnis modelnya content creator kan kebanyakan sangat tergantung pada media atau mungkin sosial media gitu ya. Jadi situs-situs yang sifatnya mengumpulkan follower melalui viralitas dulu gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya kita melihat bisnis model tersebut, kalau misalnya orang-orang tersebut tidak banyak, notabene tidak ada advertising money yang masuk ke sana gitu ya. Jadi kendala terbesar itu adalah bagaimana caranya content creator tersebut mulai dan bisa dapat misalnya 1 juta follower atau 500.000 follower, tapi kebanyakan kan nggak begitu. Orang-orang kebanyakan punya follower misalnya 5.000, 10.000. Kalau ngepost kadang-kadang ya viral mungkin bisa dapat monetisasi, kalau nggak viral nggak bisa. Nah itu ketidak konsistennya income tersebut yang menjadi kendala sekarang gitu. Kalau dari sosial media sekarang ya. Baik, artinya konsistensi tersebut Konsistensinya, yang sulit untuk ya, didapatkan begitu. Tapi untuk ya, mendapatkan konsistensi ini kan juga dibutuhkan effort begitu betul, ya. betul. Effort seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh content creator untuk membuat penontonnya mungkin lebih konsisten? Kalau kita melihat sosial media sekarang tuh mereka harus konsisten posting terus gitu ya. Jadi kendala terbesar adalah mereka harus nggak bisa cuma sekali-sekali ngepostnya. Mereka harus
terus membuat konten gitu kan, dan mereka juga harus aware dengan tren yang lagi hot sekarang apa, dan mereka harus bisa memberikan kreativitas mereka on top of that ya. Jadi artinya mereka bisa different, berbeda dibanding ya kebanyakan orang yang ada sekarang. Nah itulah kendala yang Tip-Tip mencoba untuk solve. Karena kalau di platform Tip-Tip kita itu tidak mengandalkan jumlah follower ya. Semua konten yang dipost di Tip-Tip itu sifatnya eksklusif dan ada paywall-nya. Artinya customer kalau mau nonton, penonton itu harus bayar untuk bisa menikmati konten-konten eksklusif yang dibuat oleh content creator di Tip-Tip. Nah, dengan bisnis model tersebut ini menjadi beda sekali. Konten creator tersebut tidak perlu yang ngepost setiap hari, tidak perlu mencari viralitas, yang penting bisa membuat konten yang sesuai tujuan. Misalnya saya konten creator finansial, saya buat konten yang bermanfaat bagi follower saya, nanti follower saya akan support saya gitu melalui pembayaran dari konten digital tersebut atau melalui support finansial berupa tips dari konten yang saya tampilkan tersebut. Baik, lalu Tip-Tip melihat seperti apa minat daripada content creator untuk memonetisasi dari kontennya, atau mungkin banyak juga yang lebih suka memanfaatkan platform yang free? Iya. Ini kan kita bisa melihat dua hal, satu dari segi content creatornya, satu dari segi penontonnya gitu ya. Tentunya kalau ada option yang free, banyak penonton kan maunya yang free gitu ya. Tapi kalau kita lihat tipe kontennya itu berbeda. Jadi misal konten creator yang mau ngepost, oh hari ini saya lagi makan ini, hari ini saya lagi makan ini di mana, itu kan sifatnya bisa yang free, nggak bisa berbayar gitu kan. Itu bisa dipost di berbagai situs sosial media dan news outlet sekarang. Tapi konten creator yang sama bisa juga membuat konten yang sedikit lebih eksklusif. Misalnya dia ceritakan tips dan trik bagaimana journey dia pas mulai content creator menjadi sekarang punya 1 juta follower. Tips dan triksnya apa aja, gimana cara dia bisa negosiasi dan ketemu partner, jadi mereka bisa menjadi seorang yang terkenal sekarang. Nah, itu bisa dibuat konten eksklusif, diedit kualitasnya bagus, dan bisa menjadi semacam semi edutainment gitu, semacam kelas. Jadi bahkan kayak mungkin seperti master class, ini loh saya content creator terkenal, atau saya orang finance yang jago, ini saya bagi-bagi tips, nah itu saya buat kontennya premium. Jadi kontennya berbeda gitu, yang free dan yang berbayar.